Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Nur, founder dari Values Activation. Di video ini saya akan membantu teman-teman. Kita akan berdiskusi tentang apa sih sudut pandang yang biasa digunakan oleh para pebisnis ketika mereka mau mulai bisnisnya. Para pebisnis biasanya memulai bisnis ketika mereka terjun ke dalam bisnisnya itu ada dua sudut pandang. Jadi kalau kita kelompokkan ada dua jenis tipe pebisnis yang ketika mereka mau masuk ke bisnis mempertimbangkan dua hal ini. Yang pertama, ada yang terjun ke bisnis karena faktor dari market atau yang kita kenal dengan sebutan market pull. Para pebisnis mengidentifikasi pasar butuhnya apa ya. Meskipun awalnya mereka bisnisnya mungkin bukan itu, produk yang mereka jadikan lahan bisnis bukan itu awalnya. Tapi karena ada kebutuhan yang besar untuk produk tersebut, maka mereka terjun ke bisnis produk tersebut. Contohnya beberapa waktu yang lalu kita sempat menyaksikan bagaimana di Indonesia ini terjadi kelangkaan hand sanitizer. Orang nyari kemana-mana nggak dapat, harganya pun sempat meroket luar biasa. Sampai akhirnya nggak berapa lama kita lihat di grup WhatsApp kita kemudian ramai oleh mereka yang menawarkan hand sanitizer. Padahal awalnya kita tahu banget kalau dia itu sebenarnya bukan bisnisnya hand sanitizer. Market yang besar, demand yang besar akan meng-create supply. Karena biar bagaimanapun teman-teman semua harus terjadi keseimbangan. Market, demand akan meng-create supply. Paradigma yang kedua, sudut pandang kedua yang biasa digunakan oleh para pebisnis adalah product push. Product push ini adalah sudut pandang yang dimiliki oleh para pebisnis. Dia tidak mengutamakan pasarnya dulu awalnya, tapi dia melihat apa yang resource yang saya miliki yang kemudian yang bisa saya bisnisin. Contoh misalnya, ini lagi kayak gini banyak yang lagi kena PHK misalnya. Teman-teman kemudian begitu habis dapat surat pemutusan itu ngobrol sama istri di rumah. Yang, "Beb, gimana ya? Abang kena PHK nih." "Tenang bang, insya Allah akan ada rezeki dari Allah." "Iya gimana? Ayah kan bisa bikin nasi uduk. Gimana kalau kita bikin nasi uduk?" Nah teman-teman semua, ini adalah contoh product push. Dimulai dari mengidentifikasi apa sih resource yang kita miliki, kemudian kita tawarkan ke pasar. Jadi dia tidak berorientasi dulu, dibutuh pasar tuh apa ya, tetangga kiri kanan butuh apa ya, enggak. Tapi dimulai dari yang kita bisa apa, itu kemudian kita tawarkan ke pasar. Tentunya dalam perjalanannya akan ada keseimbangan, karena produk juga harus dapat penyesuaian dari market. Begitu juga sebaliknya, market juga akan ada keseimbangan dari sisi produksinya. Jadi semakin sering kita berinteraksi sama konsumen kita, sama pasar kita, maka akan semakin cepat terjadinya keseimbangan. Contoh yang paling fenomenal teman-teman adalah Apple. Apple adalah salah satu contoh bagaimana sebuah bisnis dimulai dari product push. Kita tahu bagaimana saat itu yang namanya handphone yang canggih adalah handphone yang paling banyak tombolnya. Semakin banyak tombolnya, itu semakin canggih handphone itu. Dulu ada seri communicator zaman saya itu yang paling canggih tuh. Begitu dibuka, wah tombol semua isinya. Tapi Apple mendobrak itu. Mendobrak stigma handphone canggih dengan menghadirkan handphone canggih hanya punya satu tombol. Teman-teman, ini contoh product push. So, baik product push maupun market pull, dua-duanya punya sejarah kesuksesan maupun sejarah ketidaksuksesan sendiri-sendiri. Nah pertanyaannya teman-teman semua, jadi bisnis Anda apa? Product push atau market? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.